First, let me introduce ourselves. My name is Arya Radia. My name is Rayhana Komaria. My name is Alian Biroka. My name is Nanti Lestari. My name is Rafi Firdaus. What is explanation text? Explanation text is a description of how something works or of how to do something. In conclusion, explanation text is a type of English text that contains how or why something happened generally. This type of text explanation process of something happening. The things presented in the explanatory text are in the form of natural and social phenomena. Oke, jadi teks eksplanasi adalah deskripsi bagaimana sesuatu terjadi atau bagaimana sesuatu bekerja. Kesimpulannya, teks eksplanasi adalah jenis teks bahasa Inggris yang berisi bagaimana atau mengapa sesuatu terjadi. Umumnya ini jenis teks menjelaskan proses terjadinya sesuatu atau itu hal-hal yang disajikan dalam teks eksplanasi berbentuk fenomena alam dan sosial. Lalu selanjutnya ada general struktur of text explanation atau struktur umum dibagi menjadi dua bagian, yaitu pertama general statement. This section mention what phenomenon will be explained. Jadi general statement atau struktur umum ini adalah pernyataan umum. Bagian ini menyebabkan apa yang terjadi dijelaskan. Bagian kedua yaitu sequence explanation. This section describe the series of process for event. Jadi sequence explanation atau penjelasan berurutan ini menjelaskan rangkaian proses dari suatu peristiwa. Terima kasih. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang struktur dan karakteristik footers. Oke, jadi struktur teks eksplanasi ini terbagi menjadi 4. Yang pertama ada titles. Titles that are not long-winded, interesting titles for readers. Can use how and why. Jadi, titles atau judul ini adalah judul yang tidak panjang dan bertele-tele. Judul yang menarik untuk pembaca. Dapat menggunakan bagaimana dan mengapa. Lalu yang kedua ada general statement. General statement is an explanatory sentence about the main topic of the article. Jadi, general statement atau pernyataan umum ini adalah kalimat penjelas tentang topik utama artikel. Yang ketiga ada questions of explanation. Question of explanation using as questions of paragraph or statements that explains how or why something happened. Questions of explanation atau urutan penjelasan menggunakan urutan paragraf atau pernyataan yang menjelaskan bagaimana atau mengapa sesuatu terjadi. Lalu yang terakhir atau yang keempat itu ada closing. Closing in order to make your writing more valid. Don't forget to make a strong closing paragraph or sentence from the information provided. Closing atau penutup ini bertujuan agar tulisan adalah lebih maksimal atau valid. Jangan lupa buat yang kuat paragraf penutup atau kalimat dari informasi yang diberikan. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan karakteristik footers atau ciri-ciri dari explanation text. Yang pertama, the first, using simple present tense. The use of the simple present tense is because the explanation text contains the facts of an event or action. Jadi, menggunakan kata kerja penggunaan yang sederhana waktu sekarang adalah karena teks penjelasan berisi fakta-fakta dari suatu peristiwa atau tindakan. Kedua atau second, using passive voice. In an explanation text, there must a passive voice sentence. Why? Because this text aims to explain an event or action object rather than subject. Passive voice adalah kalimat yang subjeknya dikenai suatu pekerjaan atau tindakan dari kata kerjanya. Dalam teks eksplanasi harus ada passive voice. Kenapa? Karena teks ini bertujuan menjelaskan suatu kejadian atau tindakan suatu objek lebih tepatnya daripada subjek. Using chronological connectors. Almost all texts use chronological connectors. Examples of chronological connector is first, second, after that, next, then, finally, anything. Chronological connectors atau kata sambung yang digunakan untuk menyatakan urutan terjadinya peristiwa. Hampir semua teks menggunakan chronological connectors. Yang keempat atau fourth, using nouns, pronouns, and action verbs. Explanation text is the same as other text which consists of various nouns, pronouns, subject pronouns, object pronouns, possessive pronouns, and action verbs. Teks
eksplanasi sama dengan teks lainnya yang terdiri dari berbagai macam kata benda, kata ganti subjek, kata ganti objek, kata ganti posesif, kata kerja tindakan. Terima kasih. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang types of explanation text. Explanation text are category according to the type of process they describe. 1. Explanation that describe natural dan non-natural phenomena. For example, life cycles. 2. Cause and effect explanation. Explanation text that links cause and effect in explanation. How and why an event occurred. For example, volcanoes. Oke, jadi teks eksplanasi dikategorikan menurut jenisnya, proses yang mereka gambarkan. 1. Penjelasan yang menggambarkan alam dan non-alam fenomena, misalnya siklus hidup. 2. Penjelasan sebab dan akibat. Teks penjelasan yang menghubungkan sebab dan akibat, menjelaskan bagaimana dan mengapa suatu peristiwa terjadi, misalnya gunung Merapi. Oke, di sini saya akan menjelaskan penjelasan materi selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang language fixture. Language fixture ini meliputi facts on general group refer tense speech, using simple present tense, using time release, using past voice, using noun verbs, using acting verbs, using linking word. Oke, jadi penjelasannya yang pertama berfokus pada kelompok umum daripada spesifik. Yang kedua, menggunakan present tense sederhana. Yang ketiga, menggunakan relasi waktu. Yang keempat, menggunakan suara pasif. Yang kelima, menggunakan frasa kata benda. Yang keenam, menggunakan kata kerja tindakan. Yang ketujuh, menggunakan kata-kata penghubung. Terima kasih.